Oke, bismillah. Assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing tentang salah satu tools yang saya baru pakai. Nah, tools ini fungsi apa nih, Mas? Fungsi untuk konten kalender di media sosial. Kan teman-teman biasanya posting manual, apalagi kalau yang punya tim, apalagi yang postingannya banyak. Nah, ya, udah postingan banyak pasti pengen terstruktur untuk menschedulekannya. Satu lagi menganalisis yang penting. Wah, betul kan? Statistik dan lain-lain. Nah, cuman yang menarik dari Postoplan, oh ya, toolsnya apa nih Mas? Nah, nama toolsnya itu Postoplan. Namanya, nggak tahu nih mungkin dari daerah luar namanya Posto, jadi pos, jadi planner untuk pos itulah ya. Nah, cuman menariknya dari beberapa tools yang biasa saya pakai, nah yang paling terakhir ini adalah ngepostnya itu bisa direct langsung ke Instagram, jadi tanpa API yang lain. Nah, tanpa API lain. Jadi kan biasanya beberapa menggunakan apps ya. Jadi dia udah ngepost schedule, kemudian dia harus ngepush menggunakan extension lain atau ngepush menggunakan apps yang lain gitu kan. Jadi udah ngepush, jadi di apps baru bisa ngepost. Jadi nggak bisa langsung direct ya. Jadi kalau nggak ada beberapa extension yang harus online terus gitu kan. Nggak boleh ke mati nih laptopnya. Kalau ini nggak. Nah, ini asiknya dia. Jadi ini bisa ngepost kemana aja, beberapa tempatnya. Saya mau ngasih contoh di sini adalah Postoplan ini kalendernya adalah seperti ini. Nah, kalender ini tampilan gini ya. Anak ini projectnya kebetulan ini bisa pakai beberapa project menariknya. Unlimited project di plan ini. Ah, saya bisa turn off misalkan di sini kalender. Nah, ini di turn off kan. Jadi memang belum ada plan lah di tanggal 17, 18, 19. Nah, kalau di turn on ini salah satu fiturnya adalah bisa melihat ada apa event-event di dunia ini ya. Tracking Clock Day, the premiere of the Big Bang Theory, the birthday of Chiwigam, What Car Free Day. Oh, ternyata Car Free Day itu dimulai di tanggal 22 bulan 9 gitu-gitu lah. Jadi kita ada ide lah. Dia ngasih suggestion tentang bikin konten. Ya, Mas ya. Atau ini kalender list saya matikan aja. Ini udah tampilannya bisa sesuai dengan list. Yang misalkan saya hidupkan berarti harusnya list. Oh, nggak bisa ya. Nah, contoh kayak gini. Nah, tariknya ini nanti teman-teman bisa connect itu ada beberapa di Facebook fanpage ya. Oh jelas kalau Facebook fanpage pasti Facebook memberikan API-nya. Kita bisa ngepost langsung. Kemudian kita bisa ngepost ke Facebook group juga. Nah, Facebook group ini yang walaupun grup Facebooknya private ya, itu bisa kita post ke sana langsung. Asal kita sebagai admin. Jadi sistemnya nanti teman-teman add aja aplikasi ini ke Facebooknya. Kemudian kita bisa ngepost juga ke channel ke Telegram, ke WhatsApp. Saya coba di sini belum bisa karena dia nge-scan ya. Saya jujur aja gagal menggunakan ini. Kemudian ke Instagram, yang saya incar cuma di Instagram. Di Twitter, di LinkedIn, di Google My Business bisa juga. Udah saya coba semuanya. Nah, cuman yang saya incar adalah di Instagram ya. Jadi kan kebanyakan kita nge-post di Instagram itu menggunakan scheduler, tapi harus menggunakan push perantara third party lain, misalkan menggunakan extension atau menggunakan aplikasi. Nah, di sini itu enak dia bisa langsung nge-post ke Instagram. Nah, sekarang saya mau beri contoh. Ya, saya beri contoh aja dulu ya biar kebayang dulu lah. Nah, contohnya saya mau nge-post di post yang di feed ya ke Instagram aja. Ini saya mau contoh aja. Kemudian kita bikin post. Oke. Nah, di sini saya post yang feed. Karena kalau saya pakai yang feed sebenarnya bisa. Misalkan kita mau ngepost ke feed, mau ke story bisa langsung sekaligus. Cuman kadang-kadang kan di story kan image-nya harus disesuaikan ya. Istilahnya elek lah gitu ya. Asa goreng gitunya. Nah, jadi kita ngepost ke feed aja. Nah, saya misalkan pakai image ya. Karena saya langsung bisa pakai multiple image enggak? Nah, ini dia. Sebenarnya bisa. Bahkan yang single image saya bisa, yang multiple image saja bisa carousel-carousel gitu bisa, apalagi yang single image. Saya udah nyoba. Nah, ini contohnya saya mau pakai beberapa image. Saya langsung post aja semuanya. Kita cek nanti ya, berhasil atau enggak di Instagram saya. Sembari loading. Oke, ini udah ke posting ya image-nya. Contohnya kayak gini tuh.
Ini image 1, image 2. Soalnya saya lagi ngepost mau carousel nih. Cuman susunannya kayak kurang pas ya. Bisa nggak ya disusun ya? Mana yang susun? Oh ini satu gitu ya. Bisa nggak sih? Ini apa nih? Oh, show image. Ini kalau post ini di preview sama dia di carousel seperti ini. Ini cuman jadi nggak nyusun ya. Kalau nggak nyusun gini bisa nggak sih di drag and drop? Ternyata tidak bisa. Solusinya adalah seperti kita nge-close satu, nah, ini di close lagi, ini close lagi. Oh, jadi nggak ngurut ya. Pas di upload itu nggak ngurut ya, nggak sesuai dengan namanya. Mungkin bisa kasih masukan ke ini ya, ke siapa? Ke developernya bahwa saat kita bikin carousel dengan naming sudah bisa urut gitu ya. Kalau di Instagram secara langsung saya juga nggak tahu secara langsung bisa apa nggak ya. Saya ulang aja ya. Saya ulang misalkan satu-satu nih biar urut. Saya penasaran pengen urut. Saya satu open. Oke, biar ciamik lah ya. Loading dia. Nah, sekarang saya mau tambah lagi misalkan image gitu kan. Kalau bisa kayaknya kalau begini sih rapi ya. Oke. Nah, jadi tools ini juga bisa bikin carousel kan lagi ngetren namanya microblog ya. Orang lebih senang baca dengan mikro mikro begitu dah. Ya, bikinnya sebenarnya gampang ya mau di Canva atau di lain. Kalau saya ini bikin di Crello. Image-nya langsung banyak page-nya, langsung saya ekspor aja. Tinggal coba-coba ya. Nanti saya nyobain dengan yang video. Nah, ini selanjutnya adalah biar cepat aja ya. Kita lihat. Nah, jadi dengan microblog ini kan lagi high engagement, jadi high share atau di save dan lain-lain lah. Nah, cuma kan pas lagi di-upload ini nggak ngurut nih, padahal saya ngasih nama nih, 3, habisnya 4 sini, habis itu harusnya ada yang 5, 6, 7. Nah, saya coba post ke tempat saya di Instagram saya pribadi. Saya langsung testing aja ya. Ini image testing tools posto plan. Oh, aku nulis. Delay ini kayaknya. Oke, kita tunggu. Kemudian kita juga bisa managing hashtag. Enaknya jadi kalau teman-teman sudah punya hashtag fix ya, beberapa hashtag, nah dia bisa akan mengembedkan hashtag itu terus di setiap postingan kita. Cukup menarik, jadi kita nggak perlu capek-capek ya. Ini image udah semua, kategorinya apa, semua udah disiapin di sini. Oke, sebentar. Ini kenapa loading ya? Kita tunggu. Oke. Nah, ini udah ke muncul. Cuman saya kan pengen nambah hashtag lah. Saya contoh aja lah. Tentang marketing. Ini entah kenapa apa namanya? Saya malah record malah muncul semua ini. Oke, sekarang misalkan saya mau nambahin hashtag lagi, ini hashtagnya hashtag testing lah ya. Hashtag testing saya tambah, atau ini sudah yang ada sudah ada. Nanti tinggal tambahkan save aja. Nih teman-teman sudah, ini udah bisa, saya save aja lah. Nah, jadi setiap ini ada hashtag. Ini saya sudah masukin kategori, bisa informasi atau sell atau news atau macam-macam, teman-teman bisa bebas ya, informasi atau apa. Cuman saya pastikan saya mau nge-post ke feed ini di jam 11. Saya schedulekin karena nanti ada beberapa kita kasih contoh study case lah ya. Nah, jadi jam 11 ini ke posting atau enggak, nanti kita lihat hasilnya di Instagram saya. Ini saya schedulekan. Nah, ini untuk yang postingan image carousel. Nah, sekarang saya mau ngeposting video carousel bisa atau enggaknya. Nah, ini udah muncul ya. Tuh layarnya. Oke, sekarang kita coba yang video ya. Coba post yang video seperti apa nanti.
tapi video masih di feed. Nah, saya tadi penasaran juga mau coba di story ya, sesuai apa enggak. Ya ini iseng-iseng aja, namanya Instagram pribadi mah explore aja lah ya, buat testing-testing. Mana dia upload video. Nah ini nggak tahu nih video bisa banyak atau enggak ya, atau hanya cuma satu. Saya soalnya bikin beberapa video sih. Beberapa video mah cuma satu ya. Nah, saya coba cek sebentar desktop. Tadi saya sudah bikinkan nih Square Video. Berhasil atau enggak untuk Square videonya? Oke, belum loading. Sebagai tips, saya akan memberikan bonus ke teman-teman bagi yang akan mau membeli Posto Plan ini. Nanti teman-teman bisa gunakan kupon yang saya punya juga di bawah ada. Nanti cek aja deskripsinya di bawah. Teman-teman tinggal klik, masukin, nanti dapat diskon itu kurang lebih jadi dari harga 99 itu jadi $40. Wah, jadi harga tools ini teman-teman dengan status bisa ngepost 500 kredit ya per bulan akan recurring ya. Jadi 500 kredit sama spesial 500 juga MB. Nah, teman-teman bisa ngepost 500 image atau 500 kredit, bukan image. Nah, $40 lumayan lah untuk hitung-hitung. Ini lifetime ya. Jadi teman-teman akan tidak bayar berulang-ulang. Jadi akan seterusnya cukup sekali bayar. Nah, ini testing posting video dari Posto. Saya masukin kayak gini. Nah, dari sini kan mulai kita kelihatan nih hashtag-hashtagnya udah saya posting di feed, kemudian jamnya saya bedain dikit lah ya. Mungkin di sini jamnya 02 saya posting, schedulekan di hari ini di tanggal 19. Oke, kita lihat. Nanti saya juga mau posting di story untuk video. Habis itu kemudian saya story di image, bisa enggak ya? Banyak itu. Bisa sih sebenarnya, kemarin saya juga udah coba sebenarnya. Cuman emang harus khusus buat image biar lebih bagus. Ini saya schedulein dulu aja ya. Oke, setelah schedule berhasil, kita coba posting story itu di image. Menggunakan video dulu. Saya menggunakan video habis ini videonya. Oke. Sebelum itu saya siapin dulu image yang buat khusus ke story. Biasanya saya menggunakan Crello. Kenapa saya menggunakan Crello? Karena lebih enak aja ya. Beberapa set ya yang menggunakan Canva, biasanya saya mau masukin ke Instagram story. Nah, ini jadi dari yang square saya mau pindahin size-nya ke story biar dia dimensionnya pas ya. Jadi saya minta resize semuanya gitu kan. Syukur-syukur semuanya keikutan. Nah, jadi saya nggak perlu nge-resize untuk khusus story. Walaupun kalau di story udah ada space atas bawah lah, biarin lah ya. Cuman mempermudah dan mempercepat postingan saya pribadi lah. Nah, ini kan jadi story jadi udah beda ya. Jadi lebih ciamik lah. Nah, kalau tadi kan masih bayangin square kalau dipindahin ke story kan bakal berantakan lah ya. Saya udah nyoba soal bakal berantakan. Nah, jadi kan harusnya segini ya cuman kelihatan ya, terutama masalah message ya, jadi teksnya itu kepotong-potong. Nah, ini kan udah jadi story. Udah jamik lah. Biarkan ini nanti menjadi story saya membuat video ini. Masih juga penasaran mau lihat hasilnya. Jadi kayak gini. Ini polosan. Ini paling nanti ada yang nge-reply, jualan apa nih Mas Tangguh? Jualan apa? Ya karena lagi ngetes ya. Kita coba aja. Oke, nah ini saya download aja. Ini lumayan kan. Jadi kita nggak perlu resize lagi, semuanya udah ke auto resize. Ini saya jadi jelasin bukan tools, saya jelasin tools yang lain nih, ada Crello-nya. Tapi nggak apa-apa, namanya sharing ya. Nah, saya bikin di sini contoh Instagram story. Saya delete dulu aja story contoh. Oke, saya sudah punya buat yang story di sini. Oke, saya coba langsung ini ya. Kita siapkan langsung. Mana dia? Di desktopnya nggak ada.
Sebentar. Oke, saya mau lanjut lagi untuk yang postingan. Sekarang sesuai tadi sebelumnya saya mau ngeposting video di story, video di feed udah, sekarang video di story. Kalau image-nya tadi udah ya. Oke, nah sekarang saya mau post video di story. Oke, testing aja, testing video di story. Paling ntar ada tulisannya gini. Teman-teman kalau yang mau ngecek ke hasilnya bisa cek di feed saya selama di 24 jam ini. Saya posting di feed. Coba saya upload ya. Video khusus yang di story biar rapihan. Saya bikin video juga di Crello, Instagram. Ini Square, ini resize. Oke. Nah, saya cek videonya. Nah, ini saya bikin pakai Crello ya, dari satu page jadi 2 page. Akhirnya karena ini bentuknya motion, otomatis jadi video sendiri. Jadi dari page-page itu bisa jadi video. Makanya saya senang Crello bisa begini. Ini mungkin di Canva bisa. Dan lagi-lagi Crello saya makanya, yaitu Crello saya full premium juga dan lifetime. Makanya saya pakai Crello. Kalau di Canva harus bayar bulanan. Jadi investasi di digital marketing gitu kan. Untuk tools alat perang itu salah satu adalah tools untuk lifetime. Wah. Oke, ini sudah saya untuk posting di story, testing video. Oke. Nah, di story udah. Sip. Saya posting di tanggalnya jelas, saya di tanggal 19, kemudian di jamnya, jam sekarang sudah 10.54, 11, saya lewatin 11 lewat 05 lah ya. 11.05, schedule post saya schedulekan di story untuk video. Nah, kemudian yang belum adalah, tadi baru bikin image-nya ya, baru nge-resize dari yang feed, Square pindah ke story yang image tadi yang saya bikin Crello. Nah, ini saya posting aja. Nah, udah dapat nih kalendernya. Oh, jam 11 lewat 2. Ada lagi di sini pasti. Nah, selanjutnya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau punya kalender kan asik ya, penuh di sini tuh. Oh, ini bakal tim kita udah ngepost tanggal ini, resultnya kayak apa nantinya. Oke, tanggung saya bikin post satu lagi ya. Nah, ini lihat hasilnya. Saya mau post yang satu lagi, yaitu adalah di story image carousel ya. Image-nya banyak lah gitu ya. Wah. Oke, kita sekarang upload. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau beli toolsnya secara harga lifetime, bisa klik aja linknya di bawah. Nah, itu khusus teman-teman, nanti ada kuponnya, bisa jadi diskon cuma $40. $40 bisa buat membantu kinerja teman-teman untuk menschedulekan, melihat konten kalender sudah apa aja nanti, dan resultnya. Story contoh. Mana tadi saya bikin? Oh, ini story contoh. Nah, ini image story tadi ya. Nah, saya posting sekitar 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti nyampahin story saya. Nah, ini dia. Insya Allah ya, semoga berhasil. Doakan. Ini sih baru nyoba nih. Oke. Nah, sekarang testing image di story pakai Posto. Mana? Kok nggak muncul ya? Bukannya udah saya schedulekan sembari nunggu ya loading kayaknya. Ini sebentar lagi jam 11. Wah, nggak berasa bikin video ini. Oke. Saya di tanggal 19 jam 11 lewat. Atau kita mau barengan kali di video oke, yang di sini juga oke ya. Nah, sekarang testing image di story pakai Posto. Udah. Saya postnya apa nih? Oh, ini di story. Oh, bisa di story jadi begini tampilannya kelihatannya. 1, 2. Oh, cakep ya.
dari square jadi ini udah kelihatan banget hasilnya. Mantap. Jadi image-nya seperti ini, yang video tadi sudah kita schedulekan. Ya, yang masalah kan ya kelihatan preview cakep. Yang penting kan kita tools ini bekerja atau enggak ya. Membantu kita atau enggak. Alat perang ini membantu enggak gitu kan. Nanti jam 11.05 kita lihat. Oke, sudah terkalendarkan gitu kan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nambahin project yang lain. Jadi di sini ada beberapa project yang bisa teman-teman tambahin. Misalkan ada beberapa klien, teman-teman punya 5 klien atau 5 brand atau 5 produk gitu kan. Nggak punya akun masing-masing, teman-teman bisa bikin project aja di sini. Jadi teman-teman bisa nambahin akun Instagram sebanyak apapun di sini bisa dalam sekali post gitu kan. Itu bisa pengumuman. Atau teman-teman kalau punya ide punya agen atau reseller 10, nah agen reseller 10 akunnya dapat aksesnya, ya udah teman-teman yang bantuin posting gitu kan. Oh, ide saya tuh seperti itu. Jadi misalkan ini bisa nambahin untuk 10 agen saya, akun Instagramnya dari saya aja yang ngeposting. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Instagram post bareng. Jadi nggak ada perlu core lagi ke agen. Ayo dong posting dong, ayo dong. Nggak, kita bantuin ya. Cuman asal aksesnya kita dikasih. Nah, contohnya kayak gitu. Di sini juga ada foto editor, cuman saya masih belum merekomendasikan ya, masih basic lah. Better teman-teman pakai third party yang lain. Bisa menggunakan Canva. Ini integrasi, ini inbox. Ini sebenarnya inbox untuk fitur ada notif ya kalau pengiriman inbox atau reply. Cuman di sini belum ada message di saya. Kemudian ini ada statistik. Statistik ini lebih ke postingan yang teman-teman posting menggunakan posto plan. Dia baru bisa memunculkan statistiknya. Kalau di luar itu yang dari direct sebelum tidak. Di sini tidak memunculkan itu. Nah, ini dia ada nggak ya? Saya belum banyak menggunakan ini. Saya juga baru. Makanya saya sharekan. Di sini ada postingannya pasti grafik-grafiknya lah, pertumbuhannya. Habis itu ada repost, ada komen, ada like, di sini juga muncul. Karena memang belum ada ya. Nah, kemudian ini settingan akun seperti biasa. Kemudian VIP-nya, atau teman-teman kalau punya blog pakai menggunakan RSS feed, jadi setiap postingan dari blog langsung otomatis ke posting ke Instagram atau ke sosial media yang di sini bisa. Atau teman-teman bisa ngeposting langsung ke Telegram juga, ke channel. Saya udah coba berhasil, cuman saya nggak testing di sini. Nanti channel saya isinya testing semua. Itu. Nah, cuman saya mau sharingkan ada 2 tools yang sebelumnya saya pakai. Nah, ini dia tools yang sebelumnya saya pakai ya. Oke, ini dia tools yang sebelumnya saya pakai. Ini dia juga bisa bikin kalender ya. Di sini teman-teman tinggal kalau mau ngepost sesuatu ya tinggal share aja post sesuatu. Cuman ya itu aja bedanya, dia harus ngepost di aplikasi untuk yang Instagram ya. Nah, di Instagram ini dia. Nah, ini dia yang masih belum lah. Jadi saya masih carouselnya belum lah gitu kan. Nah, saya coba cek deh. Bisa nggak ya carousel? Select all. Oh, masih belum bisa carousel. Makanya saya pakai posto plan itu menariknya bisa carousel dan emang kebutuhan yang kita butuhin lah. Yang di saat ini ya. Makanya metrical ini saya nggak kepake akhirnya untuk yang ngeposting kontennya. Nah, cuman yang menarik adalah di metrical itu ada analitiknya. Nah, ini kurang lebih analitik 30 hari ke belakang kayaknya ya. Nah, jadi kan kita lihat ini belum ada postingan. Akhirnya saya punya tim yang ngebantu kurang lebih. Oh ya post 3, naik lagi post 3. Akhirnya sekarang nambah nih dari followernya 549 jadi 651. Kurang lebih nambah 150 lah ya. Karena naik terus sampai sekarang. Growingnya ada reporting kayak gini lah ya. Oh, asik ya. Ini saya senangnya di sini begini. Kemudian follower on balance-nya, saya senang banget ngeliat angka-angka kayak gini. Dari gender, female, insight-nya kayak apa, dari umur, daerah, lokasi, kemudian impressionnya banyak banget nih. Impressionnya kalau organik nggak mungkin sebagian ini karena diiklanin nih, jadi kelihatan, jadi banyak lah di sini. Nah, ini dia gambar-gambarnya, kemudian summary-nya.
Interactionnya 394, reach-nya jangkauannya 7.000. Nah, saya senangnya di sini menggunakan Metricool itu ada interaction-nya. Habis itu postingan itu detail postingan masing-masing mendapatkan berapa reach. Nah, jadi nggak perlu lihat satu-satu udah. Habis itu otomatis kalau di download bisa bikin buat reporting weekly atau monthly ya. Engagement-nya berapa? Ini dia. Ini berdasarkan apa sih? Cuma nggak tahu nih. The engagement is directed receive it's 1.000 people reach. Oh 1.000. Kemudian hashtag. Nah, hashtag paling banyak ternyata teroptimasi di hashtag mana aja Memberfit ini. Itu dia. Story. Ini dia menggunakan story. Kalau teman-teman pakai story tadi posting menggunakan post plan di sini datanya muncul. Jadi posting menggunakan post plan, kemudian analisis menggunakan Metricool. Waduh, pindah-pindah ya. Enggak hemat banget ya. Cuman ini namanya manusia ya, usaha ya namanya usaha. Kemudian posting-postingan tadi, story, reach-nya berapa, pencapaiannya, oke. Tap back-nya bolak-balik lah, tap forward ya, balik 5, mau maju 65 gitu. Ternyata ada yang baca lah, yang penting kan ini back nih. Berarti dia ngebaca ulang ya. Oh ternyata ada yang dibaca, ditahan, exit, langsung keluar. Oh ini detail sekali reportingnya. Jadi kita bisa membaca konten-konten yang menarik, yang sesuai. Ini saya jadi bahas konten marketing ya. Tapi memang betul lah ya. Namanya sharing-sharing. Kemudian ini untuk kompetitor. Nah, saya bisa ngeliat kompetitor. Misalkan yang lain ini followernya berapa, postingnya baru 9, like-nya, komen. Bahkan bisa lihat lebih detailnya. Nah ini dia menariknya. Punya kompetitor itu ada berapa aja. Postingnya dia ada putus-putusnya nih. Oh, nggak tiap hari ya. 7 stop ya. Oh, wajar lah. Posting harus tiap hari. Nah, ini dia data-data interaction engagement-nya punyanya kompetitor, dianalisis sama tools Metricool ini. Ini hashtag-hashtagnya. Kita cari komen yang paling banyak, ternyata tidak banyak-banyak amat juga. Emang belum mengarah sana. Nah, kurang lebih dari kompetitor. Tools ini kegunaan gini. Kita bisa lihat dari Facebook Ads-nya juga bisa integrasi. Teman-teman bisa ngelihat result Facebook Ads di sini. Google Ads juga bisa, cuma nggak saya klik, nggak saya liatin. Google My Business resultnya kayak apa, Twitter, Facebook juga ada bisa. Emang lebih nih. Di Line itu ada yang bagus, saya juga seneng. Itu ini kan story kompetitor. Nah itu adalah hashtag tracker. Nah contohnya saya ada Gamisari, saya tracker nih. Kita lihat resultnya kayak apa hashtagnya. Siapa aja menggunakan hashtag Gamisari dan perkembangan pertemuannya kayak apa. Nah saya mau lihat nih. Nah menariknya dari tools ini adalah hashtag tracker ini ya cukup powerful sekali untuk membaca data ya. Saya suka dengan data. Makanya nanti saya akan buka kelas analitik. Teman-teman kalau mau ikut, saya bakal ngomong tentang data, bakal banyak di sana lah. Insya Allah. Ini salah satu cara membuat analitik dari sosial media di sini juga ya. Saya tunjukkan di sini. Nah ini ada postingan siapa aja, ranking of post top 100 nih. Interaksi 4.000. Assalamualaikum, tahu nggak sih Uti? Ya, kita udah ngeliat. Kita nggak kebayang kan, bahkan kita bisa download CFP, kita analisis gitu ya. Kita juga pengen lihat nih, interaksi sampai 4.000 nih, luar biasa nih. Kemudian hashtag paling banyak Gamisari, Gamiset, Gamiset nyata hashtagnya oke, Rosella, Kiara, Risa Ditya, Sopo Risa Ditya, kita search aja nanti ya. Femela ini paling banyak juga, ini Gamisari, Gamis murah, Gamis hijab, plus oke. Asik ya. Asik lah. Kalau punya datanya, nih kita lihat postingan yang engagementnya tadi tinggi ya. Nah ini dia interaksinya 4.000, komennya 280. Yuk mau kembaran dengan Bu Cinta, ini juga asik nih, like-nya sampai 4.000 nih si Jamise ini dengan hashtag menggunakan Gamisyari. Gambar gini aja sampai 7.000, Masya Allah. Berapa Kak? Mbak kapan ready? Wah, mantap nih. Posting-posting yang lain ya. Jadi dari sini aja emang bagus ya potongan. Bisa buat beliin istri gitu ya. Masya Allah. Cuman nih, lihat komennya banyak lah intinya. Cuman komennya lama nih, 3 minggu yang lalu. 13 minggu.
atau ada yang banyak ya, yang baru-baru juga ada kali ya. Ya intinya ini banyak lah komenannya. Karena kan kita lihat dari data ya. Data ini periodenya bisa kita ubah nggak ya? Mungkin bisa nih periodenya. Oh, periodenya per tanggal 8 Juni. Hashtag-hashtagnya cukup lama ya, di 8 Juni. Pantas Juni, Juli, Agustus. Jadi dia nganalisis hashtag yang mana banyak interaksi minimal cukup lama lah kalau 8 Juni ya. Udah basi lah. Tapi minimal kita dapat gambaran seperti apa. Postingan-postingan apa. Kita bisa recycle postingan lah. Itu salah satu toolsnya, teman-teman bisa klik aja langsung linknya tools Metricool ini di button di bawah. Kemudian ada lagi itu menggunakan saya salah satu yang menggunakan Promo Republic. Nah, Promo Republic ini mirip-mirip lah, konten kalendernya juga sama kayak Postoplan tadi ya. Nah, Postoplan juga punya konten kalender tadi yang dilihatin. Di sini juga ada. Ini saya salah satu jalanin yang di Pusaka Labas yang menggunakan ini. Kemudian saya senangnya di Promo Republic ada analitiknya juga, saya bagus. Saya ketahuan setiap postingan berapa reach-nya, kliknya, visit. Di Metricool insya Allah ini semua juga ada. Saya bisa nge-shot tapi di sini mouse organik, mouse visit, mouse klik, mouse comment, mouse share dan lain-lain lah. Habis itu efektivitas, efisiensinya dapat responnya bagus. Ini kita bisa repost ulang, ada schedule lah istilahnya. Ini kan engagement lumayan, satu postingan bisa 5.000 reach. Jangkauannya yang klik 157, yang visit ke akun kita, yang like 19, komen tapi masih satu. Tapi informatif lah. Dengan postingan ini jangkauannya bisa sampai 5.000, 4.000 ya, minimal kita sisipin sesuatu lah untuk ngingetin brand kita ya. Oke, itu aja. Teman-teman bisa klik aja di bawah. Nanti saya jelasin deskripsinya, kuponnya menggunakan kupon apa. Simple, nanti teman-teman cukup klik, habis itu daftar aja, linknya ada di bawah. Masukin kuponnya nanti. Kuponnya di bawah, saya lupa kupon apa. Cuma nanti kliknya deskripsinya ada di bawah lah, detail-detailnya seperti apa. Atau nanti kalau mau nanya-nanya tinggal message saya aja di Telegram atau di Messenger. Oke, itu aja sharing tools kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya main udah-udahan aja ya nutup. Lupa satu lagi. Hasilnya kayak gimana? Nah, ini udah kita lihat di akun saya. Yang alhamdulillah nih, muncul nih. Ada yang like segala, ada yang nge-play 4. Minimal udah berhasil lah postingnya tanpa tools yang lain-lain, tetap kebuka. Kita bisa cek carouselnya berhasil. Berhasil ya, ciamik lah, mantap. Kemudian kita cek yang videonya. Oke, video juga berhasil. Diposting menggunakan Posto tanpa tools apa-apa lagi. Dari Postoplan langsung. Wah, mantap ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat di story. Story yang saya bikin berhasil nggak nih? Pertama adalah story saya di video. Video saya cuman kita 20 detik lah, kalau nggak salah. Lo kok bisa masih jelas bisa kan, kayak kalian nggak apa-apa. Boncos apa lagi? Saya bikin posting-posting kayak gini. Itu dari feed ya, Square. Jadi saya langsung dimensinya saya rubah otomatis. Videonya juga. Kemudian image-nya juga udah. Semuanya berhasil ya. Feed, story, baik video, mau single posting image atau mau carousel, semuanya berhasil menggunakan Postoplan. Makanya saya rekomendasi banget ini Postoplan. Teman-teman sayang banget kalau nggak ngambil tools ini. Hanya sekitar $40. Teman-teman bisa menggunakan Genius untuk membayarnya. Yang punya Genius bisa menggunakan Genius. Nah, ini sampai ada yang nge-like. Oke. Oke, itu aja. Intinya berhasil alhamdulillah. Ini yang tujuan saya menggunakan Postoplan itu bisa ngeposting ke Instagram. Yang lainnya mah bisa lah. Rata-rata semua tools bisa, untuk ke fanpage, ke Google My Business, atau ke LinkedIn, atau ke Twitter, atau ke yang lainnya. Cuma ke Instagram saya rekomendasi Postoplan ini. Harga cukup $40. Teman-teman bisa menggunakan kupon saya, menggunakan link yang di bawah, langsung klik aja. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.